Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Cikmatul Mufidah, NPM 22742010010636. Saya dari Fakultas Hukum semester 3 pagi. Saya akan menjelaskan materi hukum Islam tentang implementasi hukum Islam dalam masyarakat Indonesia. Islam merupakan agama yang terbesar di Indonesia. Namun, meskipun mayoritas penduduknya beragama Islam, bukan berarti bahwa hukum yang berlaku di Indonesia sebagai satu kesatuan konsepsi yang diberlakukan adalah hukum Islam. Produk pemikiran hukum Islam ini merupakan salah satu bagian dari interaksi mujtahid atau pemikir hukum Islam dengan lingkungan sosiokultural atau sosiopolitik yang mengitarinya. Bicara mengenai hukum Islam di Indonesia, maka tentu kita juga akan berbicara perihal sejarah masuknya hukum Islam di Indonesia, karena keduanya merupakan dua terminologi yang saling melengkapi. Perkembangan hukum Islam di Indonesia tentu tidak bisa dilepaskan dari dimensi kesejarahan. Maka perkembangan hukum Islam di Indonesia dapat kita lihat dalam dua dimensi, yaitu sebelum kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum Islam di Indonesia dalam tinjauan sosiologi hukum, baik sebelum dan sesudah kemerdekaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan dengan memakai pendekatan filosofis dan sosiologis. Perkembangan hukum Islam di Indonesia sudah mulai sejak sebelum kemerdekaan dan pasca kemerdekaan, yaitu Orde Lama dan memasuki Orde Baru. Di bawah Presiden Soeharto melalui penerbitan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengkokohkan pelajaran agama menjadi pelajaran wajib mulai dari SD sampai perguruan tinggi, serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Memasuki era Orde Baru di bawah naungan Presiden Soeharto ditandai dengan pembubaran PKI, yakni Partai Komunis Indonesia, sebagai musuh umat Islam. Perlahan-lahan Islam bergerak maju ditandai dari aktivitas keagamaan yang didukung oleh pemerintah, misalnya diselenggarakannya MTQ tahun 1969 di Makassar. Hasil penelitian ini terdapat dua problematika yang berpengaruh besar terhadap penerapan hukum Islam di Indonesia. Di antaranya, satu, sebab masuknya hukum barat dan sebab bersinggungan dengan hukum adat. Jadi, pada waktu itu Belanda datang ke Indonesia, masyarakatnya menganut hukum agama seperti hukum Islam, Hindu, Buddha, dan Nasrani. Yang kedua, sebab pengaruh politik dan kultur masyarakat. Jadi, mendapat reaksi dari wilayah Indonesia Timur yang tidak mau setuju dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Sebab rumusan sila ketuhanan pada Piagam Jakarta memberikan kedudukan istimewa kepada salah satu agama, sedangkan kondisi di Indonesia memiliki agama yang jamak. Dalam tinjauan sosiologis, penerapan hukum Islam secara sempurna di Indonesia memiliki beberapa hambatan dan kendala, sebab berada pada wilayah agama sekaligus di wilayah negara dalam konteks masyarakat heterogen. Kesimpulan dari materi yang saya paparkan di atas adalah, ditinjau dari aspek sosiologis, produk materi hukum Islam di Indonesia harus mampu mengakomodasi permasalahan-permasalahan yang disengketakan dan bagaimana penyelesaiannya pada masyarakat sederhana dan masyarakat modern. Ada 3 alasan yang memberi posisi yuridis bagi keberlakuan hukum Islam di Indonesia. Yang pertama, dasar filosofis yang memberi injeksi luar biasa atas kelahiran sikap epistemologi Islam. Yang kedua, dasar sosiologis yang menyiratkan bahwa tingkat religiusitas yang telah menyebarkan ke berbagai tempat. Yang ketiga, dasar yuridis dilihat dari akar sejarah bangsa Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.